Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwani, sering dipanggil dengan Ibu Ida, kemudian pekerjaan ibu rumah tangga dan pendidikan terakhir SLTA. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali ada perusahaan muslim yang peduli dengan keselamatan, kebahagiaan dan kebangkitan umat Islam, yaitu sebuah perusahaan muslim yang menyediakan produk yang halal thayyib. Kenapa kita harus pakai produk halal thayyib? Nah, tentu kita sudah tahu bersama bahwa kita sebagai muslim diperintahkan untuk pakai produk halal thayyib sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Kemudian dalam sebuah hadis juga disampaikan bahwa apabila ada sesuatu zat yang haram masuk ke dalam tubuh kita, maka 40 hari 40 malam amal ibadah kita akan tertolak. Nah, itulah alasan kita kenapa kita penting pakai produk halal thayyib. Nah, kemudian saya bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira kalau ada produk yang diproduksi oleh muslim, kemudian ada juga produk yang diproduksi oleh non-muslim, kira-kira kita pilih produk yang mana? Nah, saya yakin bahwa kita semua pilih produk yang diproduksi oleh muslim karena kita adalah muslim. Tentu kita lebih percaya kepada saudara kita sendiri. Saya bergabung di SNW tahun 2001. Pada waktu itu saya diperkenalkan dengan teman kuliah tetangga saya dari Makassar. Alhamdulillah, setelah dia bersilaturahim ke rumah, dia menjelaskan tentang visi misi SNW. Tapi pada saat itu saya belum tertarik untuk bergabung. Dan saya terus terang, saya masih curiga apakah ini orang hanya sekedar jual-jual ayat atau betul-betul sebuah perusahaan muslim. Jadi waktu itu saya bertanya, apakah ini ada seminarnya? Ya, jadi alhamdulillah beliau menjawab bahwa insya Allah Ibu ada pekan depan itu seminar di Makassar ya. Jadi saya bilang begini Pak, saya mau ikut dulu seminarnya supaya saya bisa lebih jelas sebelum saya mengambil keputusan. Saya mau lihat dulu dengan jelas bagaimana, apakah memang pertemuannya ini sesuai dengan Islami atau bagaimana. Alhamdulillah, singkat cerita, waktu itu pertemuannya di Makassar, tepatnya di Hotel Pualam ya, di dekat Pantai Losari. Alhamdulillah saya hadir di dalam seminar itu, dan begitu saya masuk di dalam ruangan, saya melihat ya inilah pertemuan yang Islami, karena dipisah antara tempat duduk laki-laki dan tempat duduk perempuan. Saya biasa mengikuti seminar dari perusahaan-perusahaan yang lain, itu campur aduk antara laki-laki ya, campur aduk duduknya maksudnya antara laki-laki dan perempuan. Tapi alhamdulillah di seminar SNW itu yang saya hadiri waktu itu sudah dipisah antara ikhwan dan akhwat. Dan pada saat itu yang membawakan presentasi itu adalah Bapak Haji Andi Alif Kaharudin. Begitu selesai menjelaskan, alhamdulillah saya dapat hidayah bahwa saya memutuskan untuk bergabung di usaha ini dengan catatan saya hanya pakai dulu produk ya. Dari tahun 2001 itu sampai 2005 saya hanya pakai produk. Nah, namun saya rasakan itu lebih besar pasak daripada tiang. Karena kenapa? Karena saya hanya pakai produk. Waktu itu saya belum bisa menjalankan bisnisnya. Alhamdulillah di tahun 2005 saya bertemu dengan Bapak Haji Andi Alif Kaharudin dan Ibu Haji Andi Sengeng. Kebetulan waktu itu beliau dari Bulukumba, kemudian
langsung ke Sinjai dan mampir ke pondok kami. Alhamdulillah pada saat beliau silaturahim itu beliau menawarkan saya sebuah training sebuah training spiritual / training di Bukit Baruga. Nah, saya juga sebenarnya kalau saya ingat-ingat itu merasa malu kepada beliau karena waktu itu beliau menawarkan training itu 1001 macam alasan saya. Nah, tapi alhamdulillah beliau selalu punya solusi yang terbaik bagi saya. Dan pada saat beliau silaturahim di Sinjai, ada satu pertanyaan yang karena beliau menawarkan saya untuk bisnisnya, tapi saya masih belum sanggup untuk menjalankan karena dengan alasan anak-anak masih kecil dan alhamdulillah penghasilan suami saya rasa sudah cukup baik itu untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk pendidikan anak-anak. Namun pada saat itu Bapak Haji Andi Alif Kaharudin bertanya kepada saya. Beliau mengatakan, apakah masih ada orang atau keluarga yang minta bantuan kepada ibu? Ibu ingin membantu, tapi apa daya, tangan tak sampai. Nah, di situ saya tersentak. Iya sering Pak, masih banyak keluarga yang minta bantuan ya, tapi kami terbatas untuk membantu. Nah, beliau memberikan jawaban, nah berarti kalau begitu ibu masih butuh tambahan finansial. Alhamdulillah beliau mengatakan walaupun ibu punya anak kecil, walaupun ibu sibuk, insya Allah ibu bisa menjalankan bisnisnya dengan catatan ibu ikut dulu dalam kelas training ini. Singkat cerita, saya berhasil ikut slash training selama 3 hari 2 malam waktu itu. Subhanallah, di slash training itu kalau waktu itu tidak ada orang yang tidak menangis, tidak ada orang yang tidak meneteskan air mata. Saya setelah ikut menyesal kenapa saya baru ikut kali ini, padahal begitu banyak ilmunya Allah yang belum kita ketahui. Dan alhamdulillah di slash training itulah dikupas ya untuk memotivasi kita bagaimana kita menjadi orang-orang yang kuat, memotivasi kita untuk bagaimana kita bisa menjadi orang yang terbaik, karena dalam sebuah hadis dikatakan orang yang terbaik itu adalah orang yang paling banyak bermanfaat buat orang lain. Subhanallah. Slash training itulah saya termotivasi dengan sebuah ayat yang mengatakan wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Apabila engkau mendapatkan nikmat, sampaikanlah nikmat itu, sebarluaskanlah nikmat itu. Nah, pada saat itu saya tersungkur menangis karena begitu banyak manfaat yang sudah saya rasakan dari SNW, baik itu manfaat makanan kesehatan ya, manfaat finansial, kemudian manfaat wisata. Namun saya belum bisa menyampaikan kepada sesama muslim, belum bisa mendakwakan, padahal Allah sudah mengatakan kalau engkau mendapatkan nikmat, sebarluaskanlah nikmat itu, dakwakanlah nikmat itu. Tapi saya belum mampu. Nah, disitulah saya mulai berniat, insya Allah setelah saya pulang slash training, saya mau mulai untuk menawarkan. Disitulah saya di slash training lah saya mendapat jawaban kenapa saya dengan hijrah produk halal tayyib, kenapa lebih besar pasak daripada tiang, karena saya tidak menjalankan bisnisnya, sementara perusahaan telah memberikan peluang untuk menambah penghasilan, untuk menjalankan usaha ini sambil berdakwah. Dari slash training ke slash training, dari 2005 sampai 2019 itu alhamdulillah Allah izinkan saya untuk hadir terus di dalam slash training. Bagaimanapun usaha saya, berbagai macam tantangan,
apakah dari tantangan keuangan atau tantangan kesehatan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah saya berhasil melewati semua tantangan demi tantangan, sehingga saya bisa terus hadir di training dari 2005 sampai 2019 ya. Karena di 2020 ini kemarin kita undur karena ada COVID-19 ya. Mudah-mudahan setelah aman ya kita bisa melakukan slash training selanjutnya. Saya mulai aktif menjalankan SNW di saat anak kelima saya itu berumur 5 bulan. Jadi saya mulai aktif itu pada saat anak saya masih kecil-kecil. Jumlah anak saya itu 7 orang. Alhamdulillah Allah kasih hidayah, Allah kasih petunjuk untuk bisa mengatur waktu ya. Jadi saya menggunakan waktu untuk sosialisasi dan follow up itu di saat anak saya tidur. Awal-awal masih kecil itu tidak punya jadwal tertentu ya, jadi tergantung jam tidur anak saya. Jadi kalau setelah tidur saya baru keluar presentasi follow up karena anak saya itu waktu kecil diayung. Jadi kan biasanya anak-anak kalau diayung itu agak lama tidurnya. Alhamdulillah setelah besar-besar usia 1 tahun ke atas ya sudah bisa makan makanan pendamping ASI ya. Saya mulai mengatur jadwal yaitu jam 4 sampai jam 6 sore. Jadi saya melaksanakan presentasi follow up itu 2 jam sehari. Alhamdulillah dengan 2 jam sehari, komitmen 2 jam sehari, alhamdulillah bisa naik peringkat. Tapi 2 jam walaupun 2 jam itu saya harus komitmen. Maksudnya komitmen pada saat ada kegiatan keluarga ataukah kegiatan yang penting yang tidak bisa ditinggalkan ataukah anak kurang sehat ya, maka saya tidak keluar hari itu, maka saya harus mengganti di waktu yang lain. Apakah saya cicil besoknya saya ambil 1 jam ataukah saya pakai bagaimana caranya saya bisa menelpon sambil menemani anak-anak. Jadi sampai-sampai waktu itu kan belum ada HP, jadi kita hanya pakai telepon di rumah. Jadi saya paralel itu telepon, ada 1 di ruang tamu dan 1 di kamar. Jadi kita bisa sambil menemani anak, kita bisa menelpon Terah Muda atau prospek. Alhamdulillah di sisi lain pada saat anak saya masih kecil-kecil bukan berarti saya tidak bisa mengikuti pertemuan. Justru saya sadar bahwa pertemuan adalah jantung daripada bisnis kita. Sehingga saya rutin mengikuti seminar-seminar, mengikuti pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh kampus SNW. Jadi kalau dulu itu karena saya masih sendiri, jadi saya belajar sendiri ke Makassar ya, belum ada pertemuan di daerah kami. Jadi saya yang ke Makassar setiap 1 kali 1 bulan itu dengan membawa anak ya, karena ya mungkin tantangannya cukup luar biasa. Bagaimana repotnya membawa seorang bayi ya, kemudian karena kita mau hemat biaya, akhirnya kita berangkat sendiri ya, karena waktu itu kita belum punya kendaraan pribadi. Jadi saya naik mobil angkutan umum, kemudian tiba di Makassar, langsung dulu titip di rumah keluarga, baru saya ke tempat pertemuan. Nah itu saya lakukan beberapa tahun, saya yang belajar terus ke Makassar setiap 1 kali 1 bulan. Dan alhamdulillah setelah berkembang saya sudah bisa juga membuat pertemuan sendiri di daerah dan sudah mulai muncul calon-calon leader baru. Saya terus belajar sampai saya sadar bahwa di mana ada kemauan di situ ada jalan. Nah, jadi tinggal kita terus berpikir positif. Nah, untuk menetralisir pikiran kita selalu positif, maka kita harus terus mengikuti pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh kampus. Nah, alhamdulillah berjalannya waktu
anak saya semakin besar dan sudah masuki usia TK, maka saya menambah jam kerja lagi ya. Tadinya hanya 2 jam, jam 4 sampai jam 6 sore. Alhamdulillah karena dia sudah masuk TK, jadi kalau TK itu kan dulu rata-rata masuk jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Nah, jadi berarti saya kesempatan pada saat antar anak-anak ke sekolah itu bisa menjalankan SNW sampai jam 10 pagi. Nah, jam 10 pagi itu jemput lalu pulang ke rumah. Nah, yang penting kita komitmen. Alhamdulillah dengan punya target-target ya, di samping juga kita harus punya target berapa orang yang harus kita tawari setiap hari, kemudian berapa jumlah omset yang harus kita kumpulkan sesuai dengan peringkat kita. Insya Allah kita dapat mencapainya. Alhamdulillah sudah ada beberapa manfaat yang saya dapatkan dari SNW, yaitu diantaranya ANCC. Alhamdulillah saya bisa dapat setiap tahunnya. Kemudian ada namanya wisata Islami, alhamdulillah juga saya sudah dapatkan. Dan alhamdulillah bukan hanya wisata dalam negeri, tapi alhamdulillah saya juga pernah dapatkan wisata dalam negeri spesial, yaitu 3 negara, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Nah, kemudian di peringkat Prawira Muda itu ada tabungan umrah, dan alhamdulillah saya juga sudah dapatkan dan sudah menjalankan umrah. Kemudian tabungan haji di peringkat Prawira Madya, dan alhamdulillah itu juga sudah saya dapatkan, dan alhamdulillah tinggal kita menunggu daftar tunggu dari pemerintah. Semoga perjalanan haji kami bisa lancar dan mendapatkan haji mabrur. Amin. Nah, baik, ini barangkali yang bisa saya sharingkan, semoga ada manfaatnya. Terakhir dari saya, sebagaimana di tahun 2020 ini SNW telah mencanangkan cinta pro hati, cinta produk halal thayyib Indonesia. Maka saya mengajak Bapak Ibu yang ada di grup ini, kita sama-sama cinta pro hati. Dengan cinta produk halal thayyib Indonesia, insya Allah kita mudah untuk hijrah produk halal thayyib Indonesia, dan insya Allah kita mudah untuk bisa mengambil dakwah di dalam bisnis SNW. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.